Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang terhormat, Bapak Ibu tim pemulihan ekonomi nasional khusus Kabupaten Tanah Tidung. Pada pagi hari ini sengaja kami kumpulkan rekan-rekan semua secara virtual berkaitan dengan kondisi perekonomian kita saat ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya di kita saja namun memang merata di seluruh dunia. Mempersilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan pandangan-pandangan permasalahan-permasalahan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang nantinya akan kita diskusikan dan kita cari jalan atau solusi untuk kedepannya. Baiklah, saya mohon untuk sekretaris mencatat hal-hal yang dibicarakan dalam rapat ini. Kemudian sebelum yang lain menyampaikan ide-idenya, saya persilahkan Wakil Ketua untuk memberikan sedikit sambutan kepada para peserta semua. Untuk Bapak Wakil, Pak Baharudin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Mohon izin Pak Ketua, saya ucapkan selamat bergabung buat rekan tim pemulihan ekonomi Kabupaten Tanah Tidung yang terpilih agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik, sehingga perekonomian kita yang carut-marut ini bisa segera terkendali. Ini bukan tugas, namun dengan adanya tim ini menjadi suatu sinyal positif kita untuk berusaha dan bekerja keras dan tentu bersinergi dengan seluruh tim sesuai dengan tupoksi masing-masing. Di tengah kondisi saat ini, kesehatan dan ekonomi harus dilaksanakan secara beriringan. Apabila protokol kesehatan tidak dilaksanakan ketika berbagai kegiatan ekonomi dilaksanakan, maka bisa jadi muncul gelombang kedua COVID-19 dan berdampak pula pada kegiatan ekonomi dan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih Bapak Wakil atas penyampaian sambutannya. Kami persilahkan untuk bidang penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan, Bapak Alfian Ridwan SPD, menyampaikan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari tim bidang penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi pelaku ekonomi kerakyatan seperti koperasi dan UMKM. Adapun kendala yang terjadi ada pada hambatan produksi, baik itu karena kurangnya bahan baku dan modal, serta hambatan distribusi dan pemasaran. Berangkat dari kedua hambatan tersebut, perlu kita lakukan langkah-langkah strategis, misalnya dengan memberikan insentif atau bantuan permodalan kepada UMKM agar mereka dapat meningkatkan kembali produksinya. Adapun masalah distribusi barang, dapat kita tingkatkan dengan melalui proses terobosan pemasaran berbasis teknologi. UMKM perlu untuk menyesuaikan model bisnis untuk menggarap peluang bisnis di pasar digital. Hal ini seiring dengan perubahan pola konsumsi konsumen dari luring ke daring. Penyesuaian model bisnis digitalisasi ini dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menangkap kecenderungan konsumen di pasar. Hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan pelatihan agar UMKM memiliki SDM yang terampil dan dapat beradaptasi dengan teknologi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua, mute-nya belum dibuka. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Alfian Ridwan. Untuk selanjutnya, bidang percepatan kegiatan pembangunan berdampak besar, Bapak Afrian
Hermawan SPD, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari tim bidang percepatan pembangunan berdampak besar akan menyampaikan rencana aksi yang akan kami buat. Di antaranya, percepatan pembangunan secara optimal. Kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, serta menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi, mengoperasionalisasikan rencana tata ruang, dan juga nanti kami akan melibatkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini. Karena kita tahu pentingnya partisipasi masyarakat adalah sebagai strategi. Maksudnya masyarakat berperan untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang lain. Dan juga sebagai alat penyelesaian sengketa nantinya. Selanjutnya kami juga akan berkoordinasi dengan bidang-bidang yang terkait. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua. Baik, terima kasih Bapak Trian Hermawan. Untuk selanjutnya bidang pengembangan ekonomi inovatif perkotaan, Ibu Wibin Ekmawati SPD, dipersilahkan. Suaranya, Bu. Indonesia dinilai mempunyai peluang yang sangat besar untuk mewujudkan ekonomi berbasis inovasi. Indonesia merupakan negara nomor 1 penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan nomor 2 penghasil timah terbesar. Yang dilakukan yakni model pengembangan kebijakan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Tidung dan studi analisis model kebijakan inovasi pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Tanah Tidung. Metode penelitian menggunakan penelitian kebijakan dan pendekatan kuantitatif. Peran penting ekonomi kreatif di Indonesia diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas 16 subsektor. Hasil dari simpulan menunjukkan Kabupaten Tanah Tidung memiliki modal dan potensi dari besaran ekspor produk-produk ekonomi kreatif. Terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dan tantangan-tantangan dan perlunya penguatan sinergitas antara berbagai aktor ekonomi kreatif, yaitu masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, dan komunitas kreatif dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk perkebunan sawit, mungkin para tim mohon agar ke depan mungkin bisa Kabupaten Tanah Tidung untuk memilikinya. Karena pada saat ini perkebunan itu masih dimiliki oleh negara lain. Ya, perusahaannya bukan perusahaan nasional. Maka dari itu setidaknya ada beberapa terobosan untuk bisa membeli saham atau lebih baik lagi bisa mengakuisisi semuanya. Itu bisa memulihkan ekonomi kita ke depan. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Muhammad Mustari SPDI sebagai bidang pinjaman pemulihan ekonomi daerah, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman sekalian yang sama berbahagia. Kami dari tim bidang peminjaman pemulihan ekonomi daerah akan menyampaikan pandangan kami bahwa dalam rangka menyelamatkan kondisi keuangan kita saat ini, maka kami merasa kita perlu membuat sumber-sumber keuangan yang baru. Untuk itu kami mengusulkan proyek di bidang pertanian dan perikanan. Ya, kenapa di dua sektor ini? Karena pertanian ini kami melihat tanah di KTT ini sangat subur dan cocok untuk pertanian. Kemudian sektor perikanan, ya potensi di sektor perikanan ini juga sangat menjanjikan. Nah, demi demi mewujudkan kedua proyek ini, maka insya Allah kami akan intens membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang memungkinkan untuk bisa
membantu kami dalam proyek ini. Kemudian tentu kami juga akan berkolaborasi dengan instansi-instansi lain yang bisa memberikan kami masukan demi tercapainya proyek yang dimaksud tadi. Sekian dari kami dan saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Sangat baik sekali visinya. Mungkin nanti bisa dipercepat pergerakannya. Untuk selanjutnya, bidang akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat, Ibu Isnawati SPD. Baik, Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari tim akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat akan memaparkan kebijakan yang telah kami buat untuk membantu pemulihan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Tanah Tidung. Kami dari tim sepakat untuk memfokuskan pada akselerasi belanja negara. Upaya ini kami lakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bantuan sosial, terutama pada saat pandemi ini terjadi. Bantuan tersebut melalui berbagai program telah tersebar di masing-masing kementerian, dari Kementerian Sosial, kartu sembako, atau bantuan non-pangan, bantuan langsung tunai, ada juga bantuan kartu prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang. Dan selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi publikasi kepada masyarakat terkait bantuan yang ada saat ini. Itu adalah mekanisme yang terkait bantuan langsung masyarakat. Selanjutnya, membuka pendaftaran penerima bantuan ataupun pendaftaran penerima yang transparansi. Selanjutnya, melakukan verifikasi atas data penerima disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mengumumkan penetapan penerima bantuan secara terbuka. Mungkin itu dari kami, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya, untuk bisa segera selesai karena waktu terbatas, bidang data dan teknologi Ibu Ramtini SPD. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Kami dari tim data dan teknologi keuangan akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya, harus ada upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja di masa depan. Yang ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya. Kemudian, kami akan mendorong pengembangan fintech untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Karena kita ketahui bersama bahwasanya koneksi internet di Tanah Tidung ini sering mengalami gangguan, sehingga perlu diadakan perbaikan. Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan juga komunitas. Lalu yang terakhir, mendorong kolaborasi perusahaan perintisan atau startup, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup tersebut. Demikianlah penyampaian dari kami. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih penyampaian dari Bapak Ibu semua. Mohon Ibu Sekretaris untuk membacakan ulang hasil dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan Ibu Endah, SPD. Terima kasih Pak Ketua atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk bidang penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan, rencana aksinya antara lain memberikan bantuan dana kepada UMKM, terobosan pemasaran berbasis teknologi, bisnis digitalisasi, dan pemberian pelatihan kepada SDM UMKM. Yang kedua, untuk bidang percepatan kegiatan pembangunan berdampak besar, rencana aksinya yang pertama, percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terpencil, dan wilayah perbatasan. Operasi tata ruang wilayah dan peran aktif masyarakat sekitar perlu diikutsertakan. Yang ketiga, untuk bidang pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah, yang pertama, proyek mikro sektor perikanan dan pertanian, serta kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Keempat, untuk bidang pengembangan ekonomi inovatif perkotaan, yaitu yang pertama pengembangan ekonomi dengan metode kreatif dan inovatif, diharapkan juga kebun kelapa sawit bisa dimiliki daerah. Yang berikutnya untuk bidang akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat, yang pertama akselerasi belanja negara, pemberian bantuan seperti kartu sembako, BLT, kartu prakerja, sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan, pendaftaran penerima bantuan, verifikasi data penerima, menetapkan pemberian bantuan. Yang terakhir, untuk bidang data dan teknologi, yang pertama memperbaiki kualitas layanan digital, meningkatkan SDM, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan kaitannya dengan modernisasi industri dan sektor produksi, pengembangan fintech, memperkuat ekosistem inovasi dan kolaborasi perusahaan rintisan atau startup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan para tim pemulihan ekonomi Kabupaten Tanah Tidung. Program-programnya sangat bagus sekali dan saya mohon untuk program-program yang sedang berjalan dan akan dijalankan para tim untuk selalu memonitoring program-program tersebut agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Apabila ada kendala, dimohon untuk segera ditindaklanjuti. Semoga ekonomi khususnya di Kabupaten Tanah Tidung ini bisa segera pulih dan meningkat cepat. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam virtual ini untuk membahas tentang pemulihan ekonomi Kabupaten Tanah Tidung. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.